Malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pemirsa, masih ingat kasus kejahatan seksual yang sangat besar di Bandung, di mana sudah sampai kepada proses persidangan dan dalam tuntutan jaksa disebutkan ada 13 wanita korban pencabulan pemerkosaan dari seorang pemilik sekolah, dan dari 13 murid wanita yang sebagian di bawah umur telah lahir anak 9 orang. Bahkan diduga korban keseluruhannya ada 21 wanita korban pencabulan dan atau pemerkosaan. Namun, jaksa menuntutnya dengan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati dan kebiri. Akan tetapi terjadi pro dan kontra di masyarakat, baik aparat penegak hukum maupun para ahli. Ada yang mengatakan hukuman mati tidak cocok di Indonesia, ada yang berpendapat lain. Inilah Hot Room, hukum berat predator seksual. Inilah babak baru yang harus dihadapi Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung. Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup, jaksa menuntut hukuman berlapis bagi Heri. Mulai dari hukuman mati, hukuman kebiri, hingga mencabut seluruh izin operasional yayasan si Heri. Luar biasa! Luar biasa! Mister Iur salut sama jaksa penuntut umum yang berani memberi tuntutan berat. Tapi kenapa masih banyak yang menolak pelaku dihukum mati dan dihukum kebiri? Kalau mengatasnamakan hak asasi manusia, pelaku itu justru sudah lebih dulu melanggar hak asasi manusia dengan merusak fisik, psikis, bahkan masa depan para korban. Ayolah, ayo, tegakkanlah keadilan seadil-adilnya. Buat para predator seksual itu semua jera, sehingga kasus kekerasan seksual tidak lagi terulang di negeri ini. Pemirsa, malam ini telah hadir para narasumber untuk membahas kasus ini di Hot Room. Yang pertama, Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Selamat malam, Bu. Yang kedua, Bapak Suparji Ahmad, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Bang. Bapak. Selamat malam. Yang ketiga, Ibu Amelia Anggraini, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak Partai Nasdem. Selamat malam, Bang Hotman. Selamat malam, Bu. Di sebelah kiri saya, Bapak Reza Indragiri Amriel, Ahli Psikologi Forensik. Malam, Bang. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu Maidina Rahmawati, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Malam, Bang. Selamat malam, Bu. Selanjutnya kita akan menonton dulu video pengantar tuntutan jaksa dalam kasus Heri ini. Tidak ada ampun bagi Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosa 13 santriwati yang sudah ditahan sejak 1 Juni 2021 lalu. Kini babak baru menanti Heri, tuntutan berlapis dan tidak main-main dijatuhkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Nana Mulyana karena menurutnya tindakan Heri sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ya, berupa pengumuman identitas, ya, agar tidak disebarkan
ya melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Ya. Ketiga, teman-teman sekalian, ya, kami juga meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 1 tahun kurungan, dan kemudian mewajibkan pada terdakwa untuk membayar restitusi pada anak korban yang total keseluruhan sebesar 331.527.186 rupiah. Nah, ini yang menarik ya teman-teman sekalian. Kelima, kami juga meminta pada hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manur Huda, kemudian Parakan Saat, ya, kemudian Madani Boarding School, Pondok Pesantren Tafiz Madani, Yayasan Manur Huda Komplek Bagasatwa, ya, dan kemudian merampas harta kekayaan aset terdakwa, baik berupa tanah dan bangunan, pondok pesantren, ya, dan aset kekayaan terdakwa lainnya, baik yang sudah disita maupun yang belum disita, untuk dilelang, ya, dan hasilnya serahkan pada negara, SECU pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak plus bayi-bayinya dan kehidupan kelangsungan hidup daripada mereka. Pak Suparji, ahli hukum pidana. Setahu saya di KUH pidana maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak, kita sama-sama ahli hukum, pemerkosaan itu tidak ada hukuman mati hanya kalau korbannya meninggal ataupun gangguan jiwa. Itu satu. Yang kedua, tadi ada hukuman tambahan kebiri. Kalau sudah dihukum mati, apanya yang dikebiri? Kan sudah mati semuanya. Bagaimana tanggapan Bapak atas tuntutan jaksa ini? Ya, pertama bahwa sanksi hukuman mati secara jelas ada di pasal 81 ayat 5 Undang-Undang 17 2016. Di mana jika korbannya itu mati, mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan fungsi reproduksi, ya, korbannya lebih banyak atau lebih dari satu, maka dapat dijatuhkan hukuman mati. Ada unsur korbannya banyak? Korbannya banyak, korban lebih dari satu. Itu jelas eksplisit di teks itu. Okay. Jadi, itu apa yang dilakukan oleh jaksa sudah benar. Dari segi hukum formal sudah benar? Sudah benar, dari hukum formal. Gitu. Okay. Kemudian yang kedua, pertanyaan bagaimana sudah dihukum mati, terus kemudian nanti akan dikebiri. Apanya yang dikebiri kalau sudah mati? Ini antisipasi Bang, seandainya nanti dia mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, PK, sekiranya dianulir ancaman hukuman matinya, ya, misalnya menjadi 15 tahun, menjadi 20 tahun, maka masih dikenakan sanksi hukuman kebiri. Oh, ini untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Gitu. Jaga-jaga. Karena kalau sudah mati memang tidak mungkin dikebiri lagi. Benar itu. Karena kebiri itu dilaksanakan setelah pidana pokok itu selesai dijalani. Benar. Jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh jaksa sudah baik dan benar. Secara komprehensif, di mana memiliki fungsi menjerakan, mengedukasi, pada sisi lain juga memulihkan atau memperhatikan nasib korban. Apakah ini pertama kasus pemerkosaan diancam hukuman mati? Dalam konteks ini tidak sekedar bisa dikualifikasi sebagai pemerkosaan, tapi adalah tindak pidana persetubuhan. Jadi tindak pidana persetubuhan sama pemerkosaan bedanya apa? Nah, dalam konteks ini objeknya adalah anak-anak. Ya. Di dalam PP 70 2020 itu dikualifikasi. Kekerasan seksual itu ada dua, tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan. Ya. Di mana untuk tindak pidana persetubuhan, pidana tambahannya adalah kebiri dengan zat kimia. Kalau sedangkan tindak pidana pencabulan, nanti pidana tambahannya berupa alat pendeteksi elektronik dari itu. Jadi dalam hal ini adalah hal spesialis bahwa korbannya adalah anak, maka harus ada sebuah upaya-upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang luar biasa, dan ini termasuk kejahatan yang sangat Bapak serius. pribadi setuju hukuman mati? Saya sangat setuju. Terima kasih. Ya. Kepada Ibu Maidina, apa komentar Ibu atas tuntutan hukuman mati ini? Apa Anda sependapat? Kalau dari kami gitu ya, dari Institute for Criminal Justice Reform, kami kurang sependapat gitu ya. Tidak sependapat? Karena kalau kita lihat konstruksinya kan ada 3 hukuman yang dimasukkan ada 3 hukuman dimasukkan dalam tuntutannya. Yang pertama soal pidana mati, lalu ada pidana tambahan, pidana kebiri, lalu kemudian juga ada berkaitan dengan restitusi. Nah, yang pertama adalah soal pidana mati. Kalau kami memang menolak pidana mati gitu. Alasannya?
Karena dia bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan hak asasi manusia, dan juga akan ada implikasi masalah ke depannya ketika kita menerapkan pidana Kalau mati. pelaku melanggar hak asasi manusia, tapi haknya hak asasinya nggak boleh dilanggar. Iya, karena kan kita akhirnya bisa melihat gitu, kalau konstruksinya terkait dengan pidana mati, maka itu ada perdebatan. Banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati karena dia akan memberikan loophole dalam si sistem hukumnya di Indonesia sendiri, dan saat ini pun kita juga punya masalah gitu ya. Maksud saya terkait dengan pelaku penerapan. ini kan melanggar HAM. Ya. Kenapa HAM-nya nggak boleh dilanggar gitu loh? HAM-nya si pelaku, karena dia sudah melanggar HAM banyak orang. Karena kalau kita lihat dalam diskursus pidana mati kenapa ditolak, salah satunya adalah soal negara tidak bisa memaksimalkan kebijakannya. Kalau saya pandangan saya pribadi gitu ya, bahwa pidana mati itu pidana yang sifatnya sangat akhirnya jalan pintas. Banyak cara lain yang kita bisa lakukan terhadap dia. Misalnya dia terkait dengan peran dia sebagai pemilik pondok pesantren, punya kuasa. Kenapa kita tidak fokuskan pertanggungjawaban dia kepada yang bisa diselaraskan dengan pemulihan hak korban. Jadi negara masih harus mengeluarkan biaya untuk membiayai orang itu selama di penjara. Kalau kita lihat dalam diskursus yang lain, Bang, penerapan pidana mati pun akhirnya memerlukan biaya negara yang begitu besar. Dan dalam hal ini, di listrik sebentar mati? Itu kalau kita lihat di anggarannya kita nggak bisa. Kita ada aturannya berkaitan dengan penembakan. Nah kalau Bang Hotman ngelihat di kacamata di peradilannya dalam prosesnya, pidana mati itu mengenakan biaya yang begitu besar. Jadi Ibu berpendapat pidana mati melanggar HAM dan kedua memakan biaya besar. Oke, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini.